Zaman sekarang ini di internet ampe wali mau diadu domba, saudara. Ampe wali mau diadu domba. Ada thariqah yang rame, misalkan digandrungin, banyak pengikutnya di satu daerah. Kalau benar tertulis karena Allah, mau kira alhamdulillah makin banyak ikut thariqah itu kan jalan kepada Allah, makin bagus dong. Asal nggak sesat menyesatkan, asal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bagus, alhamdulillah. Jangan malah kepanasan. Ente ibadah apa saingan jualan sarung, saudara. Silahkan kau puji gurumu sesuka hatimu, tapi jangan merendahkan gurunya orang lah. Silahkan kau puji panutan wali yang kau cinta sesuka hatimu, asal pujiannya benar, nggak ngawur-ngawuran, ya. Tapi jangan merendahkan panutannya orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ya fattahu ya alim, amma ba'd. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap pengurus daripada Yayasan As-Sa'adah, wabil khusus guru kita bersama akhina fillah al-habib Ali Ridha bin Idrus bin Hashim Al-Attas Al-Faqih. Begitu juga segenap para asatid, para habaib, ada Habib Haidar, Habib Bagir Al-Haddad, Ustaz Abdul Razak, Habib Hussein, Pak Agil, dan semuanya. Tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat muslimin muslimat mukminin mukminat jamaah Majelis Hadrah Basaudan Masjid As-Sa'adah. Pol tangan, kita semua angkat tangan minta sama Allah, mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi penyebab turunnya rahmah dan barakah, amin ya rabbal. Habail kiram, bulan lalu saya berhalangan hadir karena memang masih di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji bersama ibu saya tercinta dan rombongan. Alhamdulillah berkat doa antum semua, semuanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ngaji, saya teringat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghafarallahu lil hajj wa liman istaghfar lahul hajj." Allah ngampunin orang yang pergi haji, tapi bukan cuma yang pergi haji doang yang diampunin. Itu kecipratan waliman istaghfar lahul hajj. Dan bagi orang yang dimintain ampun oleh orang yang haji. Jadi yang Allah ampunin itu yang pergi haji dan orang yang di rumah sekalipun tapi ikut dimintain ampun oleh orang yang pergi haji. Itu juga dapat ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Buya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya Al-Hajj Fadail wa Ahkam itu ngutip pada satu riwayat, kalau saya tidak salah itu dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Riwayat itu, orang yang pergi haji itu begitu dia pulang selesai haji masih ada doa pamungkas yang mujarab, yang gobul sampai dari Dzulhijjah, Muharram, Safar sampai awal Rabiul Awal, sampai 10 Rabiul Awal disebutnya. Kalau bahasa orang Betawi, malaikatnya masih nempel katanya. Itu bahasa orang Betawi, padahal malaikat biar haji kagak haji juga nempel, malaikat pencatat amal. Kagak pergi kemana-mana tuh malaikat, tetap nempel. Cuman bahasanya orang Betawi, malaikatnya masih nempel bahasa orang Betawi.
Padahal maksudnya bukan itu, maksudnya dia masih punya doa pusaka, doa yang mustajab, doa yang qabul. Sampai kapan? Dalam satu riwayat sama gue disebutin sampai 10 Rabiul Awal, 4 bulan, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selain doa-doa yang kami panjatkan selama di Arafah, di tanah suci, di Mina, untuk semua jamaah, kita nggak pernah lupa doakan jamaah tempat-tempat saya ngajar, termasuk Pol Tangan. Maka sekarang sebelum kita ngaji, mari sama-sama kita bacakan Fatihah. Bukan karena sayanya, kalau sayanya bukan siapa-siapa, Al-Faqir Al-Haqir, cuman karena keberkahan tanah suci, keberkahan al-masyairil muqaddasah, tempat-tempat yang mulia di sana. Mudah-mudahan insyaallah semua nih jamaah Pol Tangan bisa pergi haji insyaallah. Mudah-mudahan semuanya bisa ziarah Rasulullah. Mudah-mudahan yang punya dosa diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala, yang punya kesulitan dimudahkan kesulitannya oleh Allah Ta'ala, yang sedang sedih disenangkan hatinya oleh Allah Ta'ala, yang punya utang dilunasi utangnya oleh Allah Ta'ala, yang sakit disembuhkan penyakitnya oleh Allah Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Dan mudah-mudahan insyaallah as-sa'adah makin makmur, as-sa'adah makin berkah, as-sa'adah makin manfaat, as-sa'adah makin luas syiarnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita melanjutkan apa yang dikaji atau apa yang diulas oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas dalam kitabnya Al-'Atiyah Al-Haniyah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa kun ma'allah ka'an la khalqa. Ala ketemu di kitabnya. Nah, bagian atas tuh. Halaman 7 bagian atas. Yang megang kitab. Wa kun ma'allah ka'an la khalqa wa kun ma'al khalqi ka'an la nafs. Ini perkataan Habib Ali bin Hasan Al-Attas ini sumbernya beliau iktibas, mengambil dari perkataan Sayyidi Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mudah-mudahan kita dapat keberkahannya insyaallah. Karena memang Al-Attas ini di Hadramut punya hubungan erat dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu cinta luar biasa sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saking cintanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sampai-sampai di Huraydah itu namanya Jami' Abdul Al-Jilani, Jami' Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di Huraydah masjid jami'nya, masjid Jami' Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saking eratnya hubungan batin beliau sama Syekh Abdul Qadir Jilani. Kadang-kadang kita lihat nih akhir zaman, ya Allah, ya sampai wali mau diadu domba, sampai wali mau diadu domba. Ketika ada yang mengagungkan satu wali dianggap merendahkan wali lain, ada yang mengagungkan satu torigo dianggap merendahkan torigo lain. Kan nggak seperti itu. Orang ngikut torigo misalkan Rifaiyah, dia mengagungkan Sidi Ahmad Ar-Rifai sebagai murid, sebagai pengikut Thariqah Rifaiyah, udah sepatutnya dia mandang pimpinan Thariqahnya itu tertinggi makomnya. Nah, ketika dia nyanjung pimpinan Thariqahnya, bukan berarti dia merendahkan yang lain. Jangan seolah-olah begitu nyanjung ini terus dianggap merendahin yang lain. Orang ikut Thariqah Qadiriyah Jailaniyah, ya dia udah pasti ta'zim Syekh Abdul Qadir Jailani di atas kepalanya, nggak ada yang lain. Tapi bukan berarti gara-gara mengagungkan Syekh Abdul Qadir Jailani terus dianggap merendahkan Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili misalkan itu. Enggak begitu. Emang adabnya murid itu takzim kepada muassis thariqah. Orang ikut thariqah Syadzal Abi Alawi biasa ngamalin amalannya para habaib, misalkan biasa ngamalin ratib, haddad, ratib Attas, Maulid Simtud Durad dan lain sebagainya, termasuk Hadrah Basaudan. Ini kan daripada amalan thariqah Abi Alawi. Dia mengagungkan Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ya wajar. Ibarat kata dia mengagungkan pimpinan thariqahnya. Jangan begitu mengagungkan satu terus langsung dikesankan merendahkan yang lain. Ini yang saya anggap tadi nih. Zaman sekarang nih di internet ampe wali mau diadu domba, saudara. Ampe wali mau diadu domba.
Saya nggak tahu dah, orang melayadkhulul jannah namam, orang suka ngadu domba muslim aja nggak masuk surga, apalagi ngadu domba wali, apalagi ngadu domba thariqah. Itu ngomong makoli 15.000 kali nggak masuk surga tuh saudara. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati, waspada. Ada Syekh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas ngutip kalam Syekh Abdul Qadir Jilani. Tanda apa? Tanda antara para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala enggak ada tuh perasaan tanafus, saingan, enggak ada. Orang dakwah yang merasa saingan, begitu majelis sebelahnya gede terus dia sedih, berarti tujuannya bukan karena Allah. Kalau orang tujuannya karena Allah, melihat majelis lain ramai, girang, oh alhamdulillah makin banyak orang hadir majelis. Orang kalau dakwahnya karena Allah, melihat pesantren lain ramai, girang, oh alhamdulillah makin banyak masuk pesantren, berarti makin banyak orang yang baik. Yang penting bukan bagaimana caranya masuk pesantren saya, yang penting bagaimana caranya orang kenal agama. Mau lewat saya kek, mau lewat orang lain kek, urusan lain. Ada thariqah yang ramai, misalkan digandrungin, banyak pengikutnya di satu daerah. Kalau benar tertulis karena Allah, mau girang, alhamdulillah makin banyak yang ikut thariqah itu kan jalan kepada Allah, makin bagus dong. Asal nggak sesat menyesatkan, asal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bagus, alhamdulillah. Jangan malah kepanasan. Ente ibadah apa saingan jualan sarung, saudara? Kok ngelihat orang lain ramai kepanasan? Ini ngadu domba wali namanya. Ngadu domba wali, ngadu domba sesama ahli thariqah. Padahal sesama walinya hatinya tenang, sesama walinya saling cinta. Mereka nggak ada tuh satu sama lain perasaan saling bersaing, satu sama lain perasaan kalau ini gede takut yang lain jatuh, nggak ada. Itu perasaan-perasaan seperti itu timbul kalau orang yang diharapkan bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas apa enggak deh? Jadi nggak ada. Jangan gara-gara muji satu thariqah dianggap merendahkan thariqah lain, enggak. Muji satu ulama terus dianggap merendahkan ulama lain, enggak. Hasya wa kalla, enggak seperti itu ya ikhwan. Ya, silahkan kau puji gurumu sesuka hatimu, tapi jangan merendahkan gurunya orang lain. Silahkan kau puji panutanmu wali yang kau cinta sesuka hatimu, asal pujiannya benar, nggak ngawur-ngawuran. Ya, tapi jangan merendahkan panutannya orang lain. Kira-kira jelas beragam? Dan nggak perlu sedih, nggak perlu panas. Kalau dengar orang lain besar tuh nggak perlu panas. Kalau sesama dalam kebaikan, mestinya kita girang, gembira, karena makin banyak yang baik. Alhamdulillah. Nah ini perkataan Syekh Abdul Qadir, kun ma'allah ka'an la khalaq. Jadilah kamu bersama Allah seolah-olah nggak ada makhluk. Nah, ntar kita jelasin maksudnya apa. Wa kun ma'al khalqi ka'an la nafas. Jadilah kamu bersama makhluk seolah-olah kamu nggak punya hawa nafsu. Apa nih maksudnya, Beb? Saya nggak nyambung nih, Beb. Kun ma'allah ka'an la khalaq. Jadilah bersama Allah seolah-olah nggak ada makhluk. Maksudnya begini, ya. Kita kalau udah ngelakuin sesuatu karena Allah, ya, nggak ada urusan orang mau ngomong apa. Kalau bahasa Sundanya sabodo teuing. Pokoknya yang saya lakuin ini karena Allah nih. Allah itu ada perbuatan. Orang mau ngomong A, mau ngomong B, mau ngomong C, kagak ada urusan. Pakai kacamata kuda. Yang penting Allah itu. Kira-kira jelas makanya. Karena kita kalau mau beramal sesuatu, terus mikirin omongan orang terus, kagak maju-maju, saudara. Nggak bisa-bisa, nggak selesai-selesai. Kita beramal bukan karena berharap pujian manusia. Saya selalu ulang-ulang nih masalah ini. Bukan karena takut cacian manusia. Bukan karena berharap popularitas. Kalau orang yang berharapnya popularitas, yang dipikir apa? Ini kalau saya begini, ntar omongan orang bagaimana ya? Pandangan orang bagaimana ya? Kesan orang bagaimana ya? La. Kun ma'allah ka'an la khalaq, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Kamu kalau sudah bermuamalah sama Allah, gak usah nengok kiri kanan. Apa yang Allah ridho, jalanin. Mau orang suka, orang gak suka, orang setuju, orang gak setuju, sabar amat, sabar teing. Kira-kira jelas enggak? Nah, karena orang kalau man raqaban nas mata ghamman. Siapa orang yang mikirin omongan orang mulu, begini salah. Bikin pengajian. Itu pengen nyari jamaah tuh. Ya rame masjidnya, kalau banyak jamaah kan banyak fulus.
pencitraan tuh, ngaji ke majelis, ngaji itu biar dia lihat bapaknya si fulanah tuh, dia pengen ngelamar soalnya, makanya dia ngaji. Dia pakai ngaji, baca hadroh, saudan, tawasulan, biasa juga begini, biasa begitu. Lu dengar ngomongan orang gak ada habisnya, nggak ada habisnya. Man raqaban nas mata ghamman, orang yang mikirin omongan orang terus mata ghamman, ujung-ujungnya mati dalam keadaan sumpek, saudara. Naudzubillah min dzalik, mati dalam keadaan sumpek. Orang yang gila-gila aja pada kagak mikirin omongan orang, lah kita yang waras mikirin omongan orang, saudara. Enggak lihat tuh di YouTube lagi rame, setiap ketemu apa aja dia ngomong. Ketemu semut, wa kali inna rahmatan fi Allah asyik kali lazada. Dia kagak mikirin omongan orang tuh, padahal gila gak mikirin omongan orang. Baru lagi videonya apa ketemu apa cacing, kata tuh cacing nanti di akhirat begitu ketemu itu langsung ngomong asyik kenapa dulu kamu di dunia jadiin saya empan buat mancing ikan. Wah, lebujuk. Gila kagak mikirin omongan orang. Yang gendeng-gendeng gak mikirin omongan orang. Lah yang waras kita mau nyari ridho Allah, terus takut sama omongan orang, takut begini begitu. Yang benar aja, rugi dong. Jelas atau tidak? Jadi pasang kacamata kuda. Kun ma'allah ka'an la khalaq. Itu kalau udah muamalat sama Allah, seolah-olah udah gak ada orang lain. Allah. Orang mau ngomong A, orang mau ngomong B, gak peduli. Mau sedunia lagi berusaha nyakitin saya, kalau Allah nggak ngizinin nggak bakal kejadian. Mau sedunia lagi berusaha buat muliain saya, kalau Allah nggak ngizinin nggak bakal jadi. Itu semua kembali kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Makanya ada lanjutannya nih omongan Syekh Abdul Qadir Jilani nih. Fa idza kunta ma'allah bila khalqin wajadta. Ini nggak ada di kitab nih. Ini ada di ta'liq, di catatan kakinya. Ini omongan Syekh Abdul Qadir Jilani yang dalam kitab Al-Kawakibus Sa'irah lil Ghazzi. Naam. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, fa idza kunta ma'allah bila khalqin wajadta wa 'anil kulli fanaita. Ya kamu kalau udah bermuamalah dengan Allah, enggak usah nengok-nengok apa omongan orang lagi, wajadta, kamu akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'anil khalqi fanaita, dan kau akan fana. Engkau akan tenggelam di dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak peduli apa omongan orang, yang penting dapat ridhonya Allah. Tapi kalau kita yang gitu pikirin omongan orang aja terus mau mikirin ridhonya Allah, kapan? Ente hidup mikirin omongan orang aja, emang yang nyelamatin ente pas ente sakaratul maut nanti orang? Emang yang ngasih ente rezeki orang? Yang ngasih ente sehat orang? Yang nyelamatin ente dalam kubur nanti yang gelap 1 kali 2 meter, yang nemenin ente, yang ngomongin ente tuh, yang ente pusingin omongan dia bakal nemenin ente itu dalam kubur. Begitu ente dibangkitkan, yang nyelamatin ente dari kegentingan hari kiamat orang. Kita ini terlalu mikirin omongan orang, mikirin ridho Allahnya kapan? Makanya Imam Al-Haddad sampai dalam qasidahnya mengatakan apa? Ya Allah bidzarrah min mahabbatillah afna biha an kulli ma siwallah wala ara min ba'daha ila Allah al-wahidil ma'bud rabbil arbab. Shallu ala Rasulillah. Kata Imam Al-Haddad, ya Allah bidzarrah min mahabbatillah, ya Allah kasih aku sebiji atom aja dari rasa cinta kepadamu ya Allah. Sebiji atom aja Allah ya Rabb dari rasa cinta kepadamu ya Allah. Maka dengan sebiji atom tersebut afna biha an kulli ma siwallah, aku akan fana, akan tenggelam kepada Allah, nggak mikirin selain Allah. Kita kalau ada rasa cinta kepada Allah sedikit aja di hati kita, Allah kasih, waduh lupa sama yang lain dah, nggak mikirin orang. Wala ara min ba'diha illallah, setelah itu aku tidak melihat apa-apa kecuali Allah. Andai kata ngelihat makhluk pun yang dilihat bukan makhluknya, tapi siapa yang menggerakkan makhluk ini, siapa yang menggerakkan dia, siapa yang memberikan dia sehat, siapa yang memberikan dia hidup, yang dilihat semuanya Allah. Al-wahid al-ma'bud rabbil arbab. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah tanamkan dalam hati kita nikmatnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Halawatul iman. Allahumma la tahrimna lidzalik wa inna nakun ahlan lima hunalik ya rabbal alamin. Wa kun ma'al khalqi ka'an la nafs. Dan kamu
konsep kamu bermuamalah, berinteraksi dengan makhluk, dengan orang, ka'anna nafas, seolah-olah kamu nggak punya hawa nafsu. Maksudnya apa di sini? Ya, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, wa idza kunta ma'al khalqi bila nafas adalta wattaqaita wa minal mut'ibati salimta. Ya, kalau kamu bermuamalat sama orang dengan menyampingkan hawa nafsu, kamu akan bisa berbuat adil dan kamu akan bertakwa kepada Allah. Karena kita kalau berinteraksi sama orang, yang kita kedepanin hawa nafsu kita mulu, akhirnya egois ujung-ujungnya duit orang dirampas, ujung-ujungnya demi karir, jabatan, misalkan orang lain dizolimin. Ujung-ujungnya kalau kita dalam berinteraksi sama orang pakainya hawa nafsu, hak orang kita tunda-tunda, enteng kita ngomongin orang, enteng ngejatuhin orang. Itu kalau kita memperlakukan orang dengan hawa nafsu. Kalau memperlakukan orang, jangan pakai hawa nafsu, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi perlakukan orang dia sebagai makhluknya Allah. Perlakukan orang bahwasanya engkau akan ditanya oleh Allah atas perbuatanmu terhadapnya. Itu cara kita berinteraksi dengan orang lain. Bukan soal orangnya, bukan soal siapa dia, tapi dia makhluk Allah. Setiap yang kau lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kau punya kewajiban, dia punya hak. Kau punya hak, dia punya kewajiban. Maka kalau mikirin hawa nafsu terus, kalau ngikutin nafsu, pengennya cuma hak kita dipenuhin, kewajiban kita nggak jalanin, betul apa kagak? Tapi kalau kita menyampingkan hawa nafsu ketika berbicara ketika berinteraksi kepada orang lain, ya, maka di situ yang kita pikirkan bagaimana caranya kita memperlakukan dia sebagai makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala, perlakukan dengan akhlak yang baik, dengan adil, dengan sebagaimana semestinya, sehingga kita selamat. Maka ini prinsip nih, ini prinsip hidup nih Bapak Ibu sekalian. Ini kata-kata singkat padat, cuma satu baris, tapi ini prinsip hidup. Kalau kita jalanin nikmat, adem, kalau kita jalanin hidup kita bahagia dunia akhirat ini. Kalau udah berurusan dengan Allah, nggak usah nengok makhluk, udah jalanin aja, yang penting Allah ridho. Yang bisa bikin kita bahagia Allah, bukan manusia. Dan kalau udah berurusan sama manusia, jangan tengok-tengok hawa nafsu kita. Berusaha berbuat adil, berusaha menjalankan kewajiban kita. Urusan nanti hak kita diberikan nama orang apa enggak, diberikan atau enggak sama orang, itu kita ya diberikan, alhamdulillah. Kalau enggak diberikan, dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Tapi kita akan ditanya oleh Allah akan kewajiban kita. Udah jalanin belum kewajiban kita? Itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini prinsip hidup nih, singkat, padat, prinsip hidup. Kalau ini bisa kita jalankan, maka kita akan bahagia dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin apa yang kita baca nih hari, insyaallah.